Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka implementasi dari program pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital untuk kelas internasional, program studi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok Unhas menghadirkan native speaker dari Nanchang Normal University China sebagai pembicara dalam kuliah umum. Kegiatan ini mengangkat tema menarik seputar komunikasi lintas budaya. Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, menggelar kuliah umum yang menghadirkan pemateri dari Nanchang Normal University China, Dr. Liu Dandan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Matulada Fakultas Ilmu Budaya Unhas pada Kamis 3 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Profesor Dr. Akinduli MA, yang mengatakan kemampuan berbahasa Mandarin merupakan salah satu skill yang penting untuk dimiliki saat ini. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini ialah Cross Culture Communication Indonesia-China atau komunikasi lintas budaya antara Indonesia dan China. Menurut Ketua Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok yang juga merupakan Ketua Pelaksana, tema ini diangkat karena mata kuliah yang diikutkan dalam kegiatan ini adalah mata kuliah komunikasi lintas budaya. Topiknya itu adalah tentang cross cultural communication antara Indonesia dan China. Kenapa mengambil tema ini? Karena yang pertama itu adalah karena mata kuliah yang kami ikutkan ke dalam program ini adalah mata kuliah komunikasi lintas budaya. Nah, jadi kami mengambil benang merah dari mata kuliah itu, bagaimana implementasi, bagaimana keterkaitan benang merah antara Indonesia dan China dilihat dari sisi cross cultural communication-nya. Jadi dari komunikasi lintas budayanya seperti apa Indonesia dan China. Kebetulan beliau ini narasumber kita itu 7 tahun di Makassar. Jadi betul-betul sudah paham bagaimana Indonesia. Kemudian beliau nanti akan memaparkan bagaimana pandangan-pandangan orang China terhadap Indonesia, begitupun sebaliknya ya, Indonesia di China, seperti itu. Iya, terima kasih. Dr. Liu Dandan sendiri pernah menetap selama 7 tahun di Makassar, bahkan menyelesaikan program magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan mengenai bahasa dan karakternya, konteks komunikasi lintas budaya, serta perbandingan antara budaya Indonesia dan China. 大家好，我叫刘丹丹，很高兴能够在这里和大家对话。Halo, selamat pagi. Saya namanya Liu Dandan. Saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan kalian di sini. Tema saya adalah cross culture communication. Jadi between Indonesia and China. Mungkin di dalam ini concern adalah apa itu bahasa dan karakternya bahasa dan apa itu cross culture. Jadi sama karakternya. Kemudian saya akan memperbandingkan budaya Indonesia dengan budaya China. Kemudian karena saya pernah tinggal di Indonesia 7 tahun dan ada banyak mahasiswa Indonesia juga tinggal di China lama. Jadi setelah saya wawancara mereka, saya tahu apa halangan-halangan mereka tinggal di sana sama orang Tionghoa tinggal di sini. Jadi itu mungkin nanti akan menceritakan pengalaman saya dan mahasiswa Indonesia di China. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini, ia juga menceritakan kendala-kendala yang sering dihadapi dalam konteks komunikasi lintas budaya berdasarkan pengalamannya sendiri yang tinggal di Indonesia selama 7 tahun, juga berdasarkan pengalaman mahasiswa Indonesia yang menetap dalam waktu lama di China. Kuliah umum ini juga menjadi momen nostalgia bagi Liu Dandan. Ia mengatakan Makassar merupakan kampung keduanya dan merasa momen ini seperti pulang kampung baginya. Iva Syarahman, Unas TV. Kemacetan di kota besar sering menjadi sorotan karena dapat berdampak pada kenyamanan dan mobilitas warganya. Tak terkecuali di kota Makassar, di mana Simpang 3 Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena atau lebih dikenal sebagai Simpang Antang menjadi salah satu titik rawan kemacetan yang sering dikeluhkan masyarakat semenjak dipasangnya traffic light di lokasi tersebut. Bagaimana sebenarnya tanggapan warga dan pengendara mengenai perubahan ini? Mari kita simak laporan selengkapnya. Akses langsung di Simpang 3 Jalan Perintis, Jalan Leimena Antang, kini dibuka dan mulai berlaku sejak Rabu 18 September 2024.
Sebelumnya warga Kota Makassar sering mengeluhkan kemacetan yang terjadi di lampu lalu lintas atau traffic light pada pertigaan Jalan Perintis Leimena atau Antang. Traffic light ini resmi dibuka pada 18 September 2024 dan menjadi salah satu penyebab kemacetan parah di kawasan tersebut. Kemacetan tidak terhindarkan akibat tingginya volume kendaraan, mulai dari truk, bus hingga kendaraan pribadi dan umum. Tanggapan dari pengguna jalan bervariasi. Pengendara motor, mobil hingga driver ojek online memiliki pendapat berbeda mengenai keberadaan traffic light ini. Beberapa di antaranya menilai adanya lampu lalu lintas membawa dampak positif dan negatif. Kalau efektifnya sih sebenarnya efektif sih, karena yang tadinya macetnya di depannya ini kan berpindah ke sini. Kayak begitu. Terus mungkin manajemen waktunya saja, karena daerah sini kan tidak terlalu ramai. Yang ramai itu yang dari arah sana sampai sini. Mungkin udah semenjak dari Gojek sudah 3 kali lewat sini. Tadi baru lagi. Tambah macet dari biasanya. Baru saya belum tahu kondisinya sih ini, baru mau lihat lagi. Oh, tapi kata teman-teman yang Iya. lain itu lumayan macet semenjak ada lampu merah ya? Iya, kata teman-teman. Iya, kalau bisa itu merahnya jangan terlalu lama, karena biasa macet di sini. Itu aja. Kalau bisa hijaunya agak lama sedikit, gitu aja. Karena memang terlalu lambat ya, Iya. tadi 40-30 detik. 3 detik, Iya. 3 detik kayaknya itu, kalau nggak salah. Oh, iya. Apa ini kalau hari Jumat kan orang yang dari luar kota kan pada pulang nih balik ke Makassar, itu yang terjadi macet paling banyak. Paling banyak. Yang lainnya sih insya Allah nggak separah kemarin aja, paling bisa udah selesai, udah nggak terlalu macet. Jadi adanya lampu merah ini sangat membantu sebenarnya, karena waktu belum ada lampu merah, kendaraan roda 2 yang arah dari Leimena melawan arus ke timur. Nah, ini sangat membahayakan. Jadi membahayakan buat dirinya sendiri, juga membahayakan ke orang lain. Nah itu. Nah, sejak adanya lampu merah ini sudah tidak ada yang melawan arus ke timur, sudah aman. Namun memang sewaktu-waktu kadang peningkatan arus. Nah, itu bukan pengaruh lampu merah, sebenarnya memang peningkatan arus, jam kerja, jam pulang kerja, dan jam berangkat kerja. Namun tetap kami antisipasi. Terus masih banyak yang menghambat, contoh ini harusnya belok kiri langsung tapi dihambat dengan halte. Nah, itu yang menghambat juga yang arah dari timur. Terus yang arah dari barat juga mungkin selalu masih agak panjang, namun tidak terlalu dibandingkan dulu waktu belum ada lampu merah di sini. Antrinya di pemutaran Kerpur. Nah, sekarang pindah di sini, Kerpur lancar. Nah, berarti kan sama saja sebenarnya. Yang terlihat sekarang yang melawan arus itu sudah tidak ada. Pemerintah Kota Makassar membangun lampu merah di Simpang 3 ini untuk mencegah pengendara melakukan pelanggaran, khususnya memotong jalan di U-turn depan Pertamina Pintu 1 Unhas. Sementara itu, Apun Pasiangan, polisi lalu lintas yang bertugas di area tersebut, mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kami himbau untuk warga masyarakat Makassar khususnya, minta tolong apabila contoh di lampu merah ini, kalau mau lurus ambil jalur lurus, contoh ambil jalur kanan atau tengah-tengah, jangan ambil kiri, karena di sini arah dari timur ini ada petunjuk arah untuk belok kiri langsung. Nah, ini kebanyakan kami pantau mau lurus tapi ambil kanan, ambil kiri. Nah, akhirnya tidak bisa orang belok kiri. Nah, itu salah satu penghambat. Iya. Nah, itu. Pemirsa, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momen yang dinantikan, apalagi di masyarakat Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, yang dikenal dengan tradisi Maudu Lompoa. Sampai hari ini terus dilestarikan. Berikut berita selengkapnya. Kan istilahnya kalau pernikahan kan pasti ada istilahnya namanya telur juga, tapi kan tidak tergantung sesuai kemampuan dari orangnya itu yang mengadakan. Dia paksakan juga bilang harus sekian. Tapi kalau mampu lebih banyak lebih bagus. Nah, begitu.
kemeriahan peringatan Maulid Nabi Muhammad atau dikenal dengan Mauduk Lompoa selalu menjadi perayaan yang dinantikan oleh banyak orang, warga lokal sampai warga asing. Letaknya di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Diperingati setiap tanggal 29 Rabiul Awal tahun Hijriah, Mauduk Lompoa telah menjadi tradisi yang diperingati sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak hanya sebagai peringatan, masyarakat Cikoang juga memadukan dengan pelestarian kebudayaan dan tradisi yang secara turun-temurun dilakukan sejak tahun 1638. Oke, jadi yang pertama itu, sejarah yang pertama adalah kedatangan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid ke tanah Cikoang ini. Jadi beliau ini berasal dari Aceh, kemudian ke Banjar, ke Goa, baru ke Kabupaten Takalar, khususnya Cikoang. Jadi awal mula beliau masuk ke Cikoang ini pada tahun 1638. Begitu literatur yang saya baca, tapi ada beberapa versi. Ada yang mengatakan awal abad pertama, kedua, dan terakhir. Jadi pada saat itu Maulid ini tidak sebesar seperti ini sejarah awalnya. Jadi Maulid itu semacam perorangan dulu. Kemudian setelah ada cucu beliau yang bernama Syed Jafar Shadiq, beliau adalah raja pertama dari golongan Sayyid, raja ketujuh kalau saya tidak salah. Kemudian ketika dia memimpin kerajaan, dia mengambil tradisi leluhur mereka ini, menarik ke dalam kerajaan. Jadi Maulid besar bisa seperti sekarang ini karena Syed Jafar Shadiq memimpin kerajaan Laikam pada saat itu. Keunikan pada Mauduk Lompoa Cikoang ini terletak pada julung-julung yang dihias sedemikian rupa. Ada telur, bakul, pakaian atau sarung yang menghiasi kemudian diangkat bersama-sama untuk menuju titik kumpul di pinggir laut Cikoang. Dengan tabuhan gendang Makassar, gong dan juga gambang-gambang atau kulintang semakin memeriahkan Mauduk Lompoa. Setelah julung-julung yang telah dibuat dan dihias oleh masyarakat berkumpul, selanjutnya dilakukan jekne-jekne sapara atau mandi-mandi safar di pinggir laut hingga menjelang waktu 11 pagi. Kemudian acara inti dikenal dengan akrate atau pembacaan ratib yang mengandung salawat juga pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna yang sebenarnya ada dua. Yang pertama, orang mengatakan bahwa Maulid ini memperingati hari kelahiran, tapi kami khususnya masyarakat Cikoang itu memperingati hari kejadian. Jadi sebelum diciptakan Nabi Adam, diciptakan dulu Nur Muhammad. Seperti hadis Nabi mengatakan bahwa kuntu nabiyan Adam, aku telah menjadi nabi sebelum Nabi Adam. Maka masyarakat Cikoang khususnya warga Cikoang ini memperingati hari ini. Maka makna daripada itu adalah memperingati hari kejadian. Maka ini diadakan terus-menerus sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah prosesi akrate, sekitar pukul 4 sore masyarakat sudah bisa mengambil telur, bakul dan juga membagikannya kepada keluarga dan tamu yang hadir. Jadi menjaga tradisi ini terus ada adalah perlunya regenerasi kita, khususnya kepada anak-anak muda sekarang untuk lebih mencintai adat dan budayanya. Kemudian membaca sejarah-sejarah yang terjadi sebelum kita ada ini sehingga kita dapat menjaga budaya ini sampai selama-lamanya. Mauduk Lompoa Cikoang menjadi bukti dan sebagai bentuk pelestarian budaya dan tradisi masyarakat Kabupaten Takalar. Teruntuk para penerus bangsa, semoga dapat menjaga kebudayaan dan tradisi lokal masyarakat setempat. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, tim kebanggaan Universitas Brawijaya, APAT 62 kembali akan mengikuti kontes mobil hemat energi tahun 2024. Kontes ini akan digelar pada tanggal 6 hingga 10 Oktober mendatang di Ancol, Jakarta. Pada kompetisi kali ini, tim APAT akan mengeluarkan mobil hemat energi listrik dan mobil hemat energi diesel. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Rektor 3, Dr. Setiawan Noerda Jasakti. Kontes mobil hemat energi tahun 2024 kembali akan digelar pada tanggal 6 hingga 10 Oktober tahun ini. Kali ini kontes akan berlangsung di Ancol, Jakarta. Tim APAT 62UB kembali mengirimkan prototipe terbaiknya untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut dengan mengirim mobil hemat energi listrik dan mobil hemat energi diesel.
General Manager Tim, Jufrin Nur Raihan, menjelaskan bahwa timnya optimis akan memberikan yang terbaik karena sudah melakukan persiapan selama setengah tahun. Yang akan kami ikuti yaitu kontes mobil hemat energi tahun 2024 itu akan diselenggarakan di Jakarta International Epic Circuit atau tepatnya di Ancol. Itu akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 2024. Oke, Kak, boleh dijelasin nggak sih persiapannya itu seperti apa? Kalau untuk terkait persiapan itu kami sudah mempersiapkannya sejak 6 bulan yang lalu. Itu kami sudah mulai dari awal membangun mobil, terus melakukan test drive, kemudian melakukan riset kembali, mengevaluasi dari hasil-hasil test drive yang setelah kami lakukan, yang kemudian dapat menghasilkan hasil yang terbaik saat ini. Dalam kesempatan yang sama, dosen pembimbing tim Waru Juriatno dan Profesor Nurholis juga menyampaikan rasa optimis mereka terhadap karya tim APA TUB. Desain mobil sudah diuji coba beberapa kali dengan hasil yang memuaskan. Saya masih optimis ya dari hasil tes persiapan kemarin ya, hasilnya masih cukup bagus. Dan kita punya pengalaman juara 1 ya di KMHE untuk beberapa periode sebelumnya. Ya, saya yakin masih optimis ya untuk kejuaraan ke depan. Ya, baik untuk mobil urban listrik ini adalah kedua kali turun di KMHE setelah terakhir kali tahun 2019. Jika dilihat dari capaian di tahun 2019, capaian terakhir dari hasil uji coba itu sangat-sangat jauh di atasnya. Jadi dan juga kami melihat dari capaian tim lain di kompetisi KMHE yang di tahun kemarin itu hasil uji coba terakhir itu jauh lebih baik daripada tim lain di KMHE. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.